Bab 601. Felix Zuo. Kota Xuanming adalah kota menengah dengan lebih dari 50 juta, dan dianggap sebagai kota menengah di antara kota-kota besar kerajaan Dinghan. Pada saat ini, tidak ada jejak kemarahan di kota Xuanming. Seluruh kota ditutupi oleh tirai lampu merah yang aneh. Di atas tirai lampu merah, ada lampu kecil berwarna merah darah yang sangat aneh. Di pusat kota Xuanming, ada mayat kelabang yang panjangnya ribuan kaki dan setebal puluhan bak mandi. Di sekitar tulang kelabang, ada sungai darah seperti sungai kecil. Sungai darah ini terus menyatu menuju tulang kelabang. Di bawah penyiraman darah yang terus-menerus, tulang kelabang secara bertahap mengalami perubahan halus. Tidak jauh di depan tulang kelabang adalah Suge dan Julian Luo. Penguasa manusia, ini adalah kelabang terbang, di zaman kuno, yang khusus dalam memakan naga dan penyu hitam, adalah musuh bebuyutan klan naga dan penyu hitam. Karena saat itu satu makhluk menyinggung orang tanah suci lahir dan membantai semua elit klan. Klan naga dan klan penyu hitam mengambil kesempatan dan membantai mereka hingga hampir punah. Pada akhirnya, ini kelabang terbang di depan kita bisa dikatakan sebagai yang terakhir dari seluruh pendekar hitam benua. Kata Suge. Bagaimana jika dibandingkan dengan leluhur iblis? Julian Luo bertanya dengan sungguh-sungguh. Suge merenung sejenak dan berkata, tidak ada yang bisa mengalahkan satu sama lain, karena daging keduanya adalah daging setengah suci, dan mereka ingin menghancurkan yang lain kecuali salah satu dari mereka berada di alam kaisar. Namun, kelabang terbang memiliki keunggulan, yaitu kecepatan. Dengan kekuatan penuhnya, alam kaisar pun tidak dapat mengejarnya. Julian Luo sedikit mengangguk dan berkata, aku menerima kabar sebelumnya bahwa Tanah Suci telah mengirim Master Alam Kaisar untuk bertemu dengan leluhurku. Aku pikir pihak lain pasti karena sebelumnya guru setengah suci warrior yang melukai Master Alam Kaisar Tanah Suci mungkin akan menyerang guru warrior yang. Suge berkata, selamat kepada penguasa manusia, jika Tanah Suci benar-benar membunuh setengah suci itu, kerajaan Dinghan kita pasti akan dapat menguasai umat manusia dalam waktu singkat. Julian Luo berkata, segera bangunkan, manusia raksasa kuno, elang emas menelan langit, Taois beracun, dan kelabang terbang, ini sesegera mungkin. Aku berharap saat Master setengah suci itu mengambil tindakan, kita dapat bekerja sama dengan mereka untuk membunuh wilayah selatan dan kekuatan lain dalam satu gerakan. Hanya dengan menyatukan dunia manusia, kerajaan Dinghan dapat bersatu dan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Tanah Suci. Aku tidak ingin kerajaan Dinghan menghadapi Tanah Suci dengan sikap pasrah. Tapi aku khawatir darahnya tidak cukup, kata Suge. Kalau begitu lanjutkan membunuh sampai cukup, kata Julian Luo dengan wajah tidak berekspresi. Suge sangat gembira dan berkata, ya. Untuk membangkitkan beberapa siluman monster dan pendekar hitam di zaman kuno, Julian Luo secara langsung memerintahkan pembantaian lebih dari selusin kota, dan hampir 100 juta orang di seluruh wilayah tengah menjadi pengorbanan. Kepindahan Julian Luo membuat beberapa keluarga di wilayah tengah sangat muak dengan sekte tersebut, tetapi semua orang tidak berani mengatakan apa-apa, karena ada sekte yang pernah berdiri untuk menentangnya, lalu menghilang dari wilayah tengah. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa di wilayah tengah, kerajaan Dinghan sudah memiliki kekuatan absolut, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh keluarga atau sekte bangsawan manapun. Sekarang hanya ada dua jalan untuk semua orang, baik untuk berlindung di wilayah selatan atau terus mengikuti kerajaan Dinghan. Tidak ada yang pergi ke wilayah selatan karena tidak ada yang optimis tentang wilayah selatan.
Warrior yang tidak hanya menjadi musuh bebuyutan kerajaan Dinghan, tetapi kini juga menjadi musuh bebuyutan Tanah Suci. Pergi ke wilayah selatan sama saja menjadi musuh bebuyutan Tanah Suci. Mereka bukan warrior yang berani menjadi musuh Tanah Suci. Meski begitu, kelakuan Julian Luo masih membuat wilayah tengah sebal, tapi Julian Luo tidak peduli. Baginya, jika dia bisa mengorbankan beberapa orang demi persatuan dunia manusia, apalagi 100 juta, 1 miliar juga layak. Kota kuno. Sebuah tempat latihan bela diri yang besar berdiri dengan pasukan yang terdiri dari Master Alam Bangsawan dan Master Level Spirit, yang jumlahnya hanya 2 dengan monster hitam. Kekuatan keseluruhan dari seluruh tentara sangat kuat, dan saat ini merupakan yang terkuat di wilayah selatan. Pada saat ini, semua orang di pasukan ini melihat yang ada di depan mereka dengan sedikit kegembiraan. Warrior yang harus diakui bahwa reputasi warrior yang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di wilayah selatan saat ini, bahkan master setengah sucinya tidak setinggi dia. Karena dia telah melakukan apa yang hanya dilakukan oleh leluhur pendiri Sekte Pedang dalam sejarah wilayah selatan, yaitu 1 orang dan 1 pedang membuat pendekar hitam takut terhadap wilayah tengah. Leluhur pendiri Sekte Pedang dan kemegahannya milik legenda, tapi warrior yang tidak. Mereka melihat semua yang dilakukan warrior yang, sehingga bisa dikatakan, termasuk beberapa murid Sekte Pedang percaya bahwa warrior yang telah melampaui prestasi leluhur pendiri Sekte Pedang, setidaknya pada usia ini. Monster hitam juga sangat menghormati warrior yang, bagaimanapun kekuatan warrior yang sangat hebat. Tentu saja, mereka lebih menghormati si kecil di pundak warrior yang, karena setelah bocah kecil menerima warisan, darahnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Siluman monster dan monster hitam memiliki kejutan yang kuat. Warrior yang melirik orang-orang di depannya dan sedikit mengangguk. Setelah Master Alam Bangsawan dan monster hitam digabungkan, mereka tidak dapat bersaing dengan Julian Luo untuk saat ini. Meski begitu, tetapi dia percaya bahwa selama orang-orang ini dan monster hitam diberi waktu, mereka pasti tidak akan lebih lemah dari para elit wilayah tengah itu kelak. Karena sponsor dari Master Rune dan Raja Siluman, pasukan ini tidak ada habisnya dalam hal peralatan dan sumber daya pelatihan. Warrior yang berkata, semuanya, kalian pasti sudah sangat jelas tentang musuh yang kita hadapi. Mereka adalah kerajaan Dinghan, semua elit wilayah tengah, dan Tanah Suci yang misterius. Kerajaan Dinghan datang ke wilayah selatan untuk menaklukkan kita dan membiarkan kita menyerahkannya kepada Julian Luo dan menjadi anteknya. Bisakah kita setuju? Tanah Suci datang ke sini untuk meminta kita menyerah, atau bahkan bunuh diri, untuk membayar nyawa mereka. Bisakah kita setuju? Tidak. Suara semua orang menembus langit. Warrior yang berkata, manusia dan monster hitam memiliki dendam sejak dulu, tetapi aku harus memberitahu kalian bahwa kita harus mengesampingkan kebencian antara satu sama lain dan bekerja sama karena ini adalah satu-satunya cara kita bisa bersaing dengan kerajaan Dinghan dan Tanah Suci. Jika tidak, menunggu kerajaan Dinghan menembus wilayah selatan, maka fondasi kalian dan semua yang semula milik kalian akan menjadi milik orang lain, bahkan kehidupan juga akan menjadi milik orang lain. Apa kalian mengerti? Julian Luo dan orang-orangnya menaklukkan wilayah selatan kita, kemudian tanah spiritual di wilayah selatan kita, dan tanah yang semula milik kita, pasti akan direnggut oleh keluarga dan sekte wilayah tengah. Kaisar Pedang, jangan khawatir, alasan mengapa kami berada di sini adalah karena kami memahami prinsip-prinsip ini. Ya, kami di sini, yang mewakili tekad kami. Kaisar Pedang,
Kamu adalah harapan seluruh wilayah selatan kami dan kami bersedia mengikutimu dalam pertempuran yang menentukan melawan kerajaan Ding Han. Bahkan jika kami kalah dalam pertempuran, kami yakin bahwa kamu dapat membalaskan dendam kami di masa depan. Apakah kita akan kalah? Apa kita akan kalah dari Raja Manusia Julian Luo? Mimpi saja dia. Kaisar Pedang, bolehkah aku meminta sesuatu? Bahkan jika kamu pergi menyelinap menyerang pasukan Julian Luo lain kali, bisakah kamu membawaku? Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyulitkanmu. Bawa aku juga, aku sudah lama ingin menginjak banci Julian Luo. Bawa aku bersamamu, tidak bisa meninggalkanku. Oh. Kelompok monster hitam juga mulai mengaum. Melihat semua orang, warrior yang merasa darahnya mendidih. Dia berkelahi dengan Julian Luo dan Tanah Suci karena dia ingin melindungi orang yang dia sayangi. Dan orang-orang di depannya ini berperang melawan Tanah Suci dan Kerajaan Ding Han karena mereka memiliki sesuatu untuk dilindungi. Sebenarnya dia dan orang-orang ini memiliki tujuan yang sama. Beberapa orang berkultivasi untuk umur panjang dan untuk puncak seni bela diri, tetapi pendekar hitam ini juga manusia, mereka juga memiliki perasaan, dan mereka juga peduli dengan hal-hal dan orang-orang yang ingin mereka lindungi. Pendekar hitam tidak acuh dan kejam, seni bela diri juga tidak kejam. Aku tidak menyangka kamu cukup pandai menggerakkan massa. Pada saat ini, peonaan dan wanita berbaju hitam entah kapan muncul di belakang warrior yang berbalik, melihat kedua wanita itu, kemudian berkata, aku pikir kalian telah meninggalkan kota kuno dan pergi mencari perlindungan di Julian Luo. Saat itu setelah menolak untuk bertemu peonaan, dia tidak mendengar kabar dari keluargaan kota Chengnan lagi. Saat itu, dia mengira pihak lain telah pergi ke wilayah tengah untuk mencari perlindungan dengan Julian Luo. Bisakah kita bicara berdua? Tanya peonaan. Warrior yang merenung lama dan berkata, boleh. Di jalan setapak, keduanya berjalan berdampingan. Warrior yang menggendong si kecil yang tertidur dan dengan lembut mengelus kepala bocah kecil. Bocah kecil ini memiliki status tinggi di hatimu, kan? Peonaan melirik macan tutul ungu dan bertanya dengan lembut. Unik dan tak tergantikan, kata warrior yang. Peonaan melirik macan tutul ungu lagi, lalu mengalihkan pandangannya, dan berkata, aku menerima berita bahwa Julian Luo mungkin melakukan sesuatu yang besar. Setelah beberapa kegagalan sebelumnya, aku tidak berpikir dia akan menganggapmu remeh sedikit pun kali ini. Jika dia bergerak lagi, dia pasti yakin lebih dari 90%. Ingat, dia hanya perlu membunuhmu atau gurumu, maka wilayah selatan tidak bisa lagi menghentikannya. Warrior yang terdiam, karena peonaan mengatakan yang sebenarnya. Selama dia atau pak tuamu terbunuh, maka tidak ada seorang pun di wilayah selatan yang bisa benar-benar menghentikan langkah Julian Luo. Julian Luo tidak bodoh, dia juga harus tahu ini. Dengan kata lain, ketika lawan melakukan tembakan lagi, targetnya adalah dia atau pak tuamu. Baik itu dia atau pak tuamu, lawan pasti akan mempersiapkan diri dengan baik, karena jika targetnya adalah dia, maka lawan kemungkinan besar akan mengirim master untuk menahan pak tuamu. Warrior yang menoleh untuk melihat peonaan dan bertanya, kamu memiliki cara apa? Biarkan semua master alam kaisar dan gurumu pergi ke kota kuno, lalu berkumpul bersama. Peonaan berkata, tentu saja, ini hanya mengobati gejalanya dan bukan akar masalahnya. Yang paling penting adalah kamu harus mencapai alam kaisar, jika tidak, jika kerajaan Ding Han dan Tanah Suci bertekad untuk membunuhmu, gurumu mungkin benar-benar tak dapat menahannya.
Kamu pikir mudah untuk mencapai alam kaisar? Warrior yang menggelengkan kepalanya. Peona An hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara tiba-tiba bergema di atas kota kuno. Pengawal suci ketua tim pedang tanah suci, Felix Zuo datang untuk belajar dari warrior yang kaisar pedang. Harap keluar kota untuk bertarung. Bersambung.